Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap sehat dan semangat ya. Anak-anak, hari ini karena pertemuan yang pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Lutfia Kaptiningsih atau Bu Lutfi. Nanti saya akan mengajarkan prakarya kelas 9A sampai kelas 9C. Sebelum pelajaran kita mulai, perlu kalian ketahui bahwa aspek pada mata pelajaran prakarya ada dua, yaitu aspek budidaya dan aspek pengolahan. Di aspek budidaya ini, kalian nanti akan diajarkan tentang budidaya ikan konsumsi. Sedangkan di aspek pengolahan, kalian akan diajarkan pengolahan bahan perikanan dan peternakan menjadi makanan. Untuk penilaian pada mata pelajaran prakarya itu ada 3 macam. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Yang kedua, penilaian keterampilan, dan yang ketiga adalah penilaian sikap. Demikian anak-anak perkenalan dari saya maupun mata pelajaran prakarya. Kita lanjutkan dengan materi awal. Silakan kalian amati peta materi pada slide. Di dalam peta materi tersebut, budidaya ikan konsumsi ada 2 topik, yaitu komoditas ikan dan teknik budidaya. Di komoditas ikan ada jenis ikan dan jenis wadah budidaya. Sedangkan pada teknik budidaya ada persiapan wadah budidaya dan teknik pemeliharaan. Pada pertemuan yang pertama ini, yang akan kita bahas adalah pada jenis-jenis ikan, pada sub pokok bahasan ikan konsumsi dan manfaatnya. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, hendaknya kalian tetap mematuhi prokes kesehatan, antara lain selalu pakai masker, cuci tangan, pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak, kemudian tidak melakukan kerumunan atau kumpul-kumpul dan menjauhi mobilitas. Kemudian anak-anak, silakan kalian perhatikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai hari ini. Yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan pengertian budidaya pembesaran ikan konsumsi. Yang kedua, dapat menyebutkan kandungan gizi dari ikan. Yang ketiga, dapat menjelaskan manfaat budidaya ikan konsumsi bagi peternak dan bagi konsumen. Anak-anak, kita awali dengan pengertian budidaya pembesaran ikan konsumsi. Untuk dapat memahami apa yang dikatakan dengan budidaya pembesaran ikan konsumsi, kalian bisa memperhatikan gambar-gambar tentang budidaya ikan konsumsi yang ada pada slide. Budidaya pembesaran ikan konsumsi ini dilakukan untuk mendapatkan ikan siap panen atau ukuran yang diinginkan konsumen. Budidaya pembesaran ikan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sumber protein atau hewani selain dari protein nabati. Sedangkan ikan konsumsi itu apa? Ikan konsumsi adalah ikan yang dibudidayakan untuk tujuan sumber pangan atau konsumsi. Contoh ikan konsumsi itu apa saja? Lele, gurami, bawal, nila, belut, kerapu, bandeng, dan masih banyak yang lain. Budidaya ikan konsumsi ini meliputi 3, yaitu ada budidaya ikan air tawar, budidaya ikan air payau, yang ketiga adalah budidaya ikan air laut. Pada bagian bawah kalian bisa melihat budidaya air tawar itu seperti apa, budidaya air payau itu seperti apa, budidaya air laut kamu bisa mengamati pada gambar-gambar yang ada pada slide. Apa manfaat dari mengkonsumsi ikan itu?
Yang pertama, mengkonsumsi ikan adalah sumber protein terbaik. Yang kedua, sumber vitamin D terbanyak. Ketiga, mencegah pikun dan penuaan dini. Keempat, melindungi penglihatan di usia tua. Manfaat dari mengkonsumsi ikan yang pertama adalah sumber dari vitamin D yang terbanyak. Perlu kalian ketahui bahwa vitamin D itu ada dua jenis, yaitu vitamin D2 dan vitamin D3. Jenis yang kerap disebut sebagai vitamin matahari yaitu vitamin D3. Sementara vitamin D2 biasanya didapatkan dari makanan. Sedangkan makanan apa yang banyak mengandung vitamin D2 itu? Di antaranya adalah dari ikan. Ikan apa yang banyak mengandung vitamin D2? Di antara lain adalah ikan salmon. Manfaat mengkonsumsi ikan yang kedua yaitu sumber protein yang terbaik. Ikan merupakan sumber protein yang tinggi dibanding sumber protein dari hewani yang lain. Ikan memiliki kandungan omega 3 yang lebih tinggi dibanding dengan protein-protein dari hewan yang lain. Yang ketiga adalah mencegah pikun dan penuaan dini. Untuk itu, kalau kalian nanti tidak ingin masih muda sudah pikun, gemarlah mengkonsumsi ikan. Karena menurut penelitian menunjukkan bahwa kakek nenek dari negara-negara yang berkembang yang rutin mengkonsumsi ikan memiliki resiko terkena demensia atau pikun lebih kecil. Manfaat dari mengkonsumsi ikan yang keempat adalah melindungi penglihatan di usia tua. Pilihlah makanan yang kaya antioksidan, yaitu makanan yang mengandung vitamin A dan C seperti sayuran hijau dan ikan. Banyak dari ikan mengandung omega 3 atau asam lemak esensial yang sangat penting dalam menjaga kesehatan makula, yaitu bagian dalam mata yang bertanggung jawab terhadap penglihatan sentral. Manfaat dari budidaya ikan konsumsi bisa menjadi sumber pendapatan keluarga. Yang kedua, bisa mencukupi kebutuhan gizi keluarga. Kebutuhan gizi keluarga bisa dicukupi dengan membudidayakan ikan konsumsi di sekitar pekarangan rumah. Yang ketiga, permintaan yang tak berkurang. Karena budidaya ikan konsumsi ini selalu dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga permintaan yang dibutuhkan oleh masyarakat tak pernah berkurang. Yang keempat adalah modal usaha yang digunakan untuk budidaya ikan konsumsi sebenarnya tidak terlalu besar. Pekerjaan dalam budidaya ikan konsumsi tidak terlalu rumit. Kemudian peralatan-peralatan yang digunakan dalam budidaya ikan konsumsi juga mudah untuk ditemukan. Pemasaran juga mudah. Kemudian untuk harga jual menguntungkan. Kemudian perawatan dari budidaya ikan konsumsi ini juga tidak terlalu sulit. Anak-anak, manfaat dari budidaya ikan konsumsi yang beragam baik bagi peternak maupun para konsumen. Mungkin ada hal-hal yang sulit, kalian bisa tanya lewat WA. Materi ikan konsumsi dan manfaatnya sudah selesai. Mungkin di antara kalian ada yang belum paham, silakan kalian bisa menghubungi Bu Lutfi lewat WA. Untuk berikutnya silakan kalian kerjakan tugas
di bawah ini. Dari materi awal sampai akhir bisa kita simpulkan atau kita rangkum. Yang pertama adalah budidaya pembesaran ikan konsumsi dilakukan untuk mendapatkan ikan siap panen atau ukuran yang diinginkan konsumen. Budidaya pembesaran ikan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sumber protein atau hewani selain dari protein nabati. Yang kedua, ikan konsumsi diartikan sebagai ikan yang sering digunakan sebagai bahan lauk pauk dan sering menjadi pilihan untuk dikonsumsi. Ketiga, manfaat budidaya ikan konsumsi diantaranya adalah menjadi sumber pendapatan, kebutuhan gizi, mudah memasarkan, dan harga jual yang menguntungkan. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya semuanya. Anak-anak tetap semangat belajar, selalu berdoa, jaga kesehatan, tetap mematuhi prokes COVID-19. Semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kalian semua bisa beraktivitas normal kembali, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan Bapak Ibu guru. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.